Pak Joni, Presiden meminta Kapolri buat pedoman dengan existing Undang-Undang ITE yang ada saat ini. Tapi kalau implementasinya nanti tetap menimbulkan keadilan, maka perlu direvisi. Itu pernyataan Presiden. Jadi benarnya seperti apa, Pak Joni? Jadi Mas Wahyu, yang pertama ya yang harus kita pahami dengan benar, pesan Bapak Presiden itu ada dua hal. Yang pertama, Undang-Undang ITE ini harus mampu menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya juga minta agar pemerintah berpedoman bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang ITE tidak boleh justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Jadi ada dua parameter di situ. Parameter yang pertama, jaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan dimanfaatkan secara produktif. Di sisi yang lain, ya, jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan. Nah, dalam rangka itu, Bapak Presiden memberikan arahannya kepada Kapolri, penegak hukum, dan kepada tentu pemerintah, termasuk Kominfo di dalamnya, untuk mengambil langkah-langkah agar menerjemahkan, menginterpretasikan pasal-pasal yang dianggap karet atau secara spesifik yang disebut tadi, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, yang juga sudah berkali-kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, agar disiapkan interpretasi, pedoman interpretasi yang baku, agar di dalam pelaksanaan undang-undang itu oleh aparat penegak hukum, baik aparat penegak hukum di ruang fisik dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, dan di ruang digital, Kominfo, itu dilakukan dengan baik dalam dua konteks itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan baik, tidak mampu menyiapkan interpretasi sebagai pedoman dengan baik, tidak mampu melaksanakan dan menjaga keadilan masyarakat, baru dia diusulkan atau disampaikan oleh Presiden akan berkomunikasi dengan DPR dalam rangka proses politik untuk melakukan revisi. Tentu revisi pun dilakukan dalam dua konteks itu. Dalam dua konteks itu, agar menjaga ruang digital yang sehat dan agar masyarakat mencari keadilannya itu dilindungi. Rasa keadilan itu terjaga. Dalam dua konteks itu, jangan sampai kita lompat dan menginterpretasikan arahan Presiden itu untuk langsung ke revisi undang-undangnya. Sambil Presiden minta agar dibuat pedoman interpretasi yang bisa diimplementasikan dengan baik di dalam tataran penegakan hukum. Oke, baik. Pak Joni, saya ingin ke Pak Beni Mamoto terlebih dahulu. Pak Beni, apakah memang sudah seharusnya ada pedoman untuk menerjemahkan, menafsirkan Undang-Undang ITE yang ada untuk teman-teman penyidik di Polri? Ya, dalam konteks ini memang tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kita semua tahu bahwa banyak pihak atau masyarakat yang memaknai undang-undang itu sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sehingga seenaknya saja mengomentari dengan tidak mempertimbangkan kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian penghargaan kepada orang lain, mempertimbangkan norma-norma yang berlaku, adat istiadat dan sebagainya. Sehingga disitulah kemudian muncul respon dari pihak yang merasa terkena atau pihak lain yang merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah masuk dalam ranah hukum, kemudian melapor. Bisa dibayangkan ketika Polri menerima begitu banyak laporan dari masyarakat, tentunya tidak bisa langsung menolak, tetapi harus mengkaji, meneliti dulu, menyelidiki dulu, baru kalau nanti ahli komunikasi, ahli bahasa mendukung bahwa ini cukup bukti, naik ke penyidikan. Begitu banyak laporan yang masuk ke Polri, ini tentunya masyarakat menuntut untuk direspon. Di sisi lain, kita juga melihat begitu banyak masyarakat yang curhat, mengomentari sesuatu,
mohon maaf, ya seenaknya sendiri dengan tidak mempertimbangkan asas-asas apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Disitulah ada dua kondisi yang harus kita sikapi bersama. Oleh sebab itu, perlu dalam hal ini Polri memang menyusun pedoman ya untuk nanti menjadi acuan para penyidik. Dari sejak mereka menerima laporan, kemudian mengevaluasi, mengelompokkan, kemudian bagaimana menindaklanjuti. Karena kalau tidak, bisa terjadi subjektivitas oleh penyidik. Kompolnas sendiri Pak Beni, melihat kinerja teman-teman penyidik di Polri dalam menerapkan Undang-Undang ITE selama ini yang sudah direvisi 1 kali ini bagaimana? Ya, kita melihat bahwa Undang-Undang ITE sendiri baru 8 tahun sudah direvisi. Artinya sesuai dengan tuntutan kondisi masyarakat kita, kemajuan teknologi, kemudian juga bagaimana modus operandi kejahatan yang memanfaatkan teknologi berkembang pesat. Nah, oleh sebab itu, penyidik sendiri juga kami melihat langsung bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Kemudian juga bagaimana mereka, bagaimana proses penyidikan bisa dilakukan dengan cepat, mengingat laporan ada ribuan yang masuk ke penyidik Polri. Kalau kami melihat sejauh ini, mereka bekerja sesuai dengan ketentuan, tetapi kembali penilaian masyarakat tentunya berbeda-beda. Ketika mengena kelompoknya, dia akan menilai seperti ini. Ketika menimpa kelompok lain, akan penilaiannya juga subjektif. Karena Kapolri sendiri yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini sering menimbulkan multitafsir, kemudian dijadikan alat kriminalisasi, Pak Beni. Itu Kapolri sendiri yang mengatakan. Betul, tetapi kunci dalam penyidikan, kita perlu dukungan keterangan ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli pidana. Ketika ahli-ahli itu menyatakan bahwa ini memenuhi unsur, maka penyidik akan lanjut. Kalau tidak, nggak mungkin. Karena ketika diuji di pengadilan secara terbuka, tentunya pihak terdakwa juga akan menghadirkan ahli untuk mengkonter keterangan ahli yang diajukan oleh penyidik. Nah, ini perlu kehati-hatian oleh penyidik, sehingga tidak, menurut kami sangat berisiko seandainya bermain-main atau memanfaatkan penyidikan ini untuk kepentingan tertentu.